Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa semua, semoga sampai saat ini Anda dalam keadaan sehat semua. Amin. Mohon maaf sudah hampir 2 minggu tidak bikin tutorial video karena lagi ada kesibukan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial apa saja yang bisa pakai kapasitor di seri untuk anti jeglek dan hemat listrik. Dan nilai mikronya harus ditentukan karena itu menjadi pokok dari inti kapasitor di seri. Dan langsung kita buktikan lagi apa saja yang bisa pakai kapasitor alat listrik, maksud saya. Apa saja alat listrik yang bisa pakai kapasitor di seri untuk anti jeglek dan hemat listrik. Langsung saja kita ke TKP. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, yang pertama-tama kita sediakan kapasitor ya, kapasitor non polar 30 mikro 450 volt. Ya, bisa model kaleng atau model begini. Ya, ini model plastik sama saja. Tapi lebih mudah yang pakai plastik ya. Masangnya lebih mudah. Kalau ini harus disolder dulu. Dan ini nanti diisolasi ya. Kalau yang kaleng atau pakai soketnya. Oke. Dan kalau yang ini 30 mikro ya, ini 31 juga sama saja, 31,5 atau 30 mikro sama saja. Dan kedua, kita butuhkan seperti biasa ya, kayak video terdahulu yang tentang kapasitor. Ini colokan ya, ini colokan dan kita buka dulu. Ini colokan. Ini kabelnya dipotong salah satu, bisa yang biru, bisa yang hitam, bisa warna apa saja, salah satu ya. Dan akan kita lihat dulu, ini tidak ada unsur rekayasa ya, semua langsung kita coba nanti. Bisa dilihat, ini kabelnya ada 2 di stop kontaknya ya. Jadi dipotong salah satu. Kita potong mau yang biru, mau yang hitam sama saja. Ya, yang netral atau yang api sama saja. Begini caranya. Terus kita kupas ya. Begini saja. Salah satu ya. Bisa warna biru, bisa kanan kiri sama saja. Salah satu. Dan ini kapasitornya. Ini yang 30 mikro ya. 30 mikro bisa untuk apa saja. Ini bisa untuk gerinda, bor, mesin cuci juga bisa yang kapasitas kecil. Kalau yang besar pakai 50 mikro ya. Kita potong di sini ini karena ada tempat bautnya biar lebih mudah saja. Langsung dipotong. Dan di seri, caranya di seri itu begini. Di seri ini begini, yang satu dapat yang ini. Begini. Bisa bolak-balik. Kita pakai tang. Begini saja atau langsung di kesini juga nggak masalah. Ini hanya gampangnya saja biar jelas sejelas-jelasnya. Karena masih banyak yang belum paham tentang kapasitor di seri. Oke. Ini sudah. Di salah satu kabel bisa dilihat. Dan kita tutup lagi. Dan ini cek colokannya ya. Gampang sekali salah satu kabel. Pasti Anda paham ya. Kalau nggak paham yang kebangetan. Karena sudah berulang-ulang kali kita tutorialkan. Dan masih banyak yang belum paham. Oke.
Kita baut dulu. Jadi ini tinggal diisolasi saja di salah satu kabel yang dipotong tadi, mau warna hijau hitam, bolak-balik tidak masalah. Dan ini kapasitornya 30 mikro ya, 30 UF. Ini nilainya yang menentukan, nilainya ini angka ya. Kalau Anda nggak paham angka, terus nonyananya saya susah menjelaskan ya. Nilai mikro yang menentukan ya. Semakin kecil nilai mikro berarti nggak ngangkat. Semakin gede semakin ngangkat. Disesuaikan dengan alat listrik yang kita pakai. Ya oke, langsung kita isolasi saja. Ini gampangnya saja kita isolasi. Ini sudah kita isolasi. Jadi kalau sudah selesai diisolasi semua ya, begini diisolasi biar tambah kuat. Begini ya, diisolasi semua dan ini colokannya. Anggap saja ini roll. Ya, diisolasi begini biar kuat. Ini hanya tutorial biar gampang saja. Kalau merapikan Anda pasti bisa rapikan sendiri. Karena ini supaya jelas saja. Oke. Dan ada yang ketinggalan. Ini ngopi dulu ya. Kopi hitam. Mantap. Ya. Biar fresh. Dan biar jelas. Dan dengan kita ngopi juga ikut membantu perekonomian Indonesia, kopi Indonesia maju ya. Jadi kalau kita ngopi, petani kopi Indonesia semakin maju. Oke. Dan ini sudah selesai. Dan langsung kita akan coba pakai gerinda ya. Kita tes dulu. Pakai ini namanya wattmeter ya. Wattmeter kita tancap dulu. Ini mohon maaf ganggu, ini jas HP. Dan ini lampu ya. Untuk lampu bikin tutorial. Oke. Kita tes dulu tegangannya berapa. Tegangannya kalau malam 228 ya, kalau siang itu bisa nyampe 230 di sini. Kalau di rumah Anda yang nggak tahu mungkin ya 220 atau kurang ya, tergantung daerah masing-masing. Oke. Dan kita akan coba gerinda dulu. Ini kita singkirkan dulu tanpa alat berapa wattnya. Ini gerinda ini tulisannya ini 540 watt ya. Sebentar, kameranya letoy, kita kencengin dulu sebentar ya. Tegangannya 229, kita setel ke watt. Ini ampere kosong, belum dipakai. Watt 00 ya, jangan yang low ya, yang watt 00 ya. Ngetesnya yang 00 bawah ini watt 00. Oke. Kita tes tanpa alat dulu. Bentar. Gerinda itu hasilnya berapa? Wattnya maksudnya. Kasih beban gerinda tanpa alat. 222 ya. Kenapa listrik 4,5 pakai gerinda ini kadang-kadang jeglek ya, pakai gerinda jeglek karena untuk angkatan startnya itu besar ya. Untuk
setarnya besar. Kalau udah jalan tadi 222 ya. Jadi ini 540 itu setarnya, setar awalnya. Ya makanya listrik 4,5 ada yang kuat, ada yang jelek, tergantung juga merek gerindanya juga ya. Oke. Tadi wattnya 222 ya. Sekarang kita itu saat udah jalan ya, saat setar 500 lebih. Sekarang tegangannya berapa kalau kita nyalakan? Ini 229 belum pakai beban. Pakai beban berapa? Ya, bisa lihat 227 ya. Oh, jadi Anda harus paham kalau listrik itu belum, kalau dipakai beban pasti turun kalau wattnya besar. Jadi jangan Anda itu protes mulu listriknya ngedrop, ini 220 kok pakai gerinda jadi 215 ya. Karena Anda belum paham tentang kelistrikan, hanya bisa ngukur tegangan. Dan ini dibuktikan bahwa tanpa alat pun tegangan pasti berkurang kalau alat dinyalakan dengan watt yang kayak gerinda ini. Kalau watt kecil kayak TV kayak ini nggak turun karena watt kecil. Oke, paham? Dan sekarang kita akan coba pakai kapasitor tadi 30 mikro. Dan mohon maaf, ada yang bilang katanya saya membodohin masyarakat, pembodohan massal katanya dengan kapasitor. Dan kita buktikan. Kami membantu untuk listrik yang 4,5 biasa untuk gerinda, untuk nyetrikan jeglek, pakai ini tidak jeglek. Dibilangnya saya membodohi masyarakat. Yang masyarakat yang mana kita membagikan ilmu dengan tulus, dengan cuma-cuma dikatakan membodohi masyarakat. Terus masyarakat yang mana kita bodohi? Dan mohon maaf ini yang komen gini, mudah-mudahan dia mengerti, paham ya. Dalam video itu bukan hanya mengamati tapi mencermati ya. Kalau ngamatin saja pinter ya. Seperti orang nonton bola. Penonton lebih pinter daripada pemain ya. Sampai Ronaldo aja dibodoh-bodohin ya. Jadi saya cerita sedikit nih, teman saya datang. Ki, nyetel TV Ki. Oh, panggilannya saya kan ke Aki itu. Ada bola Ronaldo main katanya. Ya udah setel. Nah, ini mohon maaf ini hanya cerita. Lah terus gimana udah setel? Berisik dia. Bodoh. Tinggal masukin gitu aja. Nggak masuk. Aduh. Lah saya nanya, "Mas, pemain bola sama penonton bola pinteran mana?" Dia jawab, teman saya itu, "Ya pinter pemain bola." Salah, yang pinter itu adalah penonton. Sampai bodoh-bodohin pemain. Maaf. Terus saya tanya, kalau sampean main sama Ronaldo masuk lapangan pakai celana kostum, saya yakin pasti kencing di celana, belum main itu pasti. Terus dia ketawa, hahaha. Aki-aki bisa aja katanya begitu. Ini real ya, real. Penonton bola itu lebih pintar daripada pemain bola. Itu yang tidak sadar seperti ini. Jadi mohon maaf ini yang suka menjegal, dan kita buktikan langsung ya. 30 mikro apakah bisa untuk gerinda. Saya akan motong besi bukan 1 mili 2 mili tapi 10 mili. Apakah bisa putus? Langsung kita buktikan. Oke, sekarang kita akan coba tegangannya turun berapa. Ini turun lagi tegangannya, malam 228 belum pakai alat ya. Bentar. Sebentar biar kelihatan. Ya,
Kelihatan nih langsung gerinda. Nih. Langsung gerinda ya. Kita biar lihat tegangannya turun berapa, kita nyalakan dulu. Suaranya agak pelan ya. Wattnya berapa turunnya? Nah, wattnya kita berapa wattnya? Bisa dilihat? Wattnya turun tadi 198 dari 222. Dan sekarang kita akan coba. Ini pakai besi ulir ini. Nggak tanggung-tanggung, pakai 10 mili ini. Apakah bisa putus? Akan kita coba. Pakai kapasitor di seri 30 mikro ya. 30 mikro, maaf. Kita jauhkan biar kelihatan. Bentar. Sekarang kita coba pakai 10 mili ini. Nggak ada rekayasa apakah tembus. 10 mili itu bulat nih besi. Bukan plat lagi tapi besi. Apakah dengan kapasitor 30 mikro tidak tembus? Pakai gerinda. Adanya rumus karena sering uji coba itu ketemu rumus. Bukan hanya mengandalkan rumus. Ya. Kita langsung coba. Kita langsung coba. Bisa dilihat apakah tidak tembus, apakah saya membodohi masyarakat ya. Ini tembus ini 10 mili itu nggak tanggung-tanggung ini. Real tanpa ada rekayasa sedikit pun. Kami hanya berbagi ilmu, silahkan yang mau pakai 30 mikro untuk gerinda. Biasanya yang listrik 4,5 jeglek pakai gerinda. Pakai bur jeglek kadang-kadang. Pakai ini tidak jeglek ya. Karena ketahan dengan kapasitor 30 mikro 450 volt. Dan panas pun tidak ya, anget-anget pun tidak. Aman. Kita uji coba bukan hanya sehari 2 hari. Tapi sudah ada setahun lebih ya kita uji coba. Jadi emang kami uji coba dulu baru tutorial, bukan tutorial dulu hanya asal tutorial, tidak. Mohon maaf. Kami bicara padanya. Kalau masih ada yang menjegal, membodohi masyarakat, kami tidak terima. Karena ini alat ini benar-benar berfungsi. Tapi tidak semua untuk alat listrik. Ya. Hanya alat listrik tertentu seperti gerinda, setrika, rice cooker pakai 50 mikro kalau mau bagus ya untuk rice cooker. Karena rice cooker Anda beda-beda. Kalau di tutorial saya pakai 25 bisa. Mungkin di rumah Anda nggak bisa pakai 50 mikro atau lebih. Dan untuk kipas angin juga bisa 30 mikro di seri. Dan ini terbukti. Walaupun suaranya agak pelan, tapi bisa motong 10 mili ya. 10 mili ini masih panas nih. 10 mili besi ini masih bisa tembus. Ada yang bilang tidak bisa tembus karena tidak tahu mikro, nilai mikro. Angkanya tidak tahu, hanya asal kapasitor. Makanya saya sejelas-jelasnya kami jelaskan supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke? Jelas? Yang belum jelas, kita ngopi dulu. Kalau ngopi,
pasti fresh pikiran, tapi yang nggak kopi silakan minum air putih. Ya. Ini hanya yang orang-orang teknik yang biasa minum kopi supaya fresh. Oke. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Dan mohon maaf, memang tutorial harus banyak bicara supaya jelas. Banyak bicara supaya jelas. Mohon maaf. Kalau yang nggak suka saya banyak ngomong, ya mohon maaf. Karena kita membantu yang awam-awam supaya jelas. Oke. Kita lanjutkan untuk bor. Kita akan ngebor. Bentar ya. Kita akan pakai ini mesin bor ya, pakai rumping aja. Pakai rumping saja sama dengan bor. Dan kita akan pakai, maaf, ini plat, ini palu ini sekitar 3 mili atau 3 mili setengah ini. Tidak unsur rekayasa, tidak ada, tetap pakai kapasitor 30 mikro, 31,5 sama aja 30 mikro. Apakah bisa tembus? Kita coba. Ini palu ini ya, kan kita bor pakai kapasitor ini, karena orang pinter banyak yang bilang tidak ada tenaganya, kan kita buktikan. Maaf, belum nyala karena belum dicolok. Bentar biar kelihatan ya. Ini kabelnya pendek, kelihatan nih masih kapasitor. Dan ini hanya untuk ngetes ya. Wattmeter hanya untuk ngetes, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa, ini untuk pengetesan. Nggak langsung juga nggak masalah, ini hanya untuk pengetesan. Kita coba. Gimana? Tembus tidak? Kita copot lagi. Walaupun emang suaranya lebih kecil, tenaganya kayaknya lebih pelan. Cuma bisa dilihat sendiri ya. Kita ulang lagi. Tidak ada unsur rekayasa ya, tetap kapasitor 30 mikro. Kita ulang lagi. Tetap 3 mili ini bos. Ini palu 3 mili ini. Karena ini ngelas sendiri nih palu. Ya. Di material tidak ada yang palu model gini. Oke. Cukup jelas. Dan langsung tadi kita tes dulu tadi. Maaf, belum kita tes wattnya. Oke, sekarang kita tes wattnya berapa. 139. 142 ya, turun. Coba aslinya berapa? 139 tadi. Aslinya berapa tanpa kapasitor? Kita coba tanpa kapasitor di seri berapa? Wattnya berapa? Ya, 143,4 ya, 144 ya, hanya turun sekitar 5 watt ya. Karena ini wattnya kecil ya, wattnya cuma kecil. Kalau wattnya besar pasti turunnya juga besar. Oke.
Jadi kapasitor tadi 30 mikro apa saja yang bisa pakai? 30 mikro untuk mesin bor, gerinda, kipas angin bisa, sudah di tutorial sebelumnya. Terus TV bisa. Terus untuk mesin cuci kalau kapasitas kecil bisa, udah di tutorial sebelumnya. Dan untuk lampu juga bisa ya, lampu yang watt besar 100 watt bisa pakai ini. Oke. Jadi kesimpulannya tadi, nilai mikro yang menentukan ya, nilai mikro itu yang menentukan. Jadi angka ini yang menentukan. Dan kapasitor ini jangan salah, ini kapasitor non polar. Kapasitor non polar. Dan ini ada yang bilang kalau pakai elko langsung meletus. Jelas kalau pakai elko kayak gini langsung meletus walaupun mikronya besar. Karena ini sudah DC. Sudah DC ya, kalau ini 220 mikro 400 volt tapi DC. Ini dalam hitungan menit pasti meleduk ya. Karena ini harganya juga sangat murah sekali, 10.000 dibanding dengan ini di atas 50.000. Ya jelas. Dan maunya kita itu ya yang paling murah bisa dipakai, yang tidak bisa. Semua karena sudah kami uji coba sebelum kami tutorialkan. Dan yang tidak bisa tadi udah ditutorialkan sebelumnya. Untuk AC, pompa air, untuk kulkas, kapasitor di seri tidak bisa ya. Saya ulangin lagi. Untuk kulkas, untuk AC, untuk pompa air tidak bisa pakai kapasitor di seri. Dan untuk mesin las, mohon maaf, kurang maksimal. Walaupun bisa, mikronya besar tapi apinya kurang maksimal, kurang nyus. Ya, harus pakai lilitan. Dan semua yang kurang nyus harus pakai lilitan, karena untuk kompresor butuh tenaga yang power untuk overload kompresor. Jadi paham? Jadi ada yang komen, saya pakai kulkas nggak bisa bang. Ya tetap nggak bisa. Saya tutorialkan bukan untuk kulkas, sesuai judul yang kami tutorialkan. Dan kami ulangin, harus paham judulnya untuk apa dulu. Judulnya harus paham dulu. Kalau judulnya nggak paham, di mana kita menjelaskannya? Gitu loh. Mohon maaf ini. Jadi ini nilai mikro yang menentukan. Minimal 30 mikro atau 25 mikro. Kalau untuk setrika 25. Kalau untuk standarnya ya 30 mikro lah. 30 mikro untuk setrika di tutorialnya sudah hemat 120 watt ya. Dan itu pasti ya. Khusus untuk yang watt-watt kecil sangat bermanfaat. Biasa untuk nyetel TV sama untuk gosok jeglek ya. Gosok pakai ini tidak jeglek, bisa nonton TV. Begitu ya. Jadi paham? Dan mohon maaf, kami tidak membodohi masyarakat ya, ini real. Kami membantu masyarakat umumnya yang masyarakat kecil seperti saya. Yang listriknya 4,5 atau yang 900 biasanya jeglek-jeglek untuk ini. Pakai ini kapasitor. Dan kalau untuk mesin serut pakai berapa Pak Arun? Untuk mesin serut bisa 30 sampai bisa 50 atau lebih, disesuaikan wattnya. Jadi intinya kalau tidak ngangkat, mikronya besar, dibesarin ya. Dan ada yang komen nanti rusak alatnya kalau tidak ngangkat. Tidak, saya jawab tidak, karena kami orang ngoprek elektronik paham betul. Jadi yang merusak itu kelebihan tegangan. Justru yang kurang tegangan sedikit justru malah awet. Alat tidak terlalu panas. Dan itu pasti. Ya. Dan itu pasti. Gitu. Paham? Dan mohon maaf, memang kata-kata saya begini karena
Sifat kami gini, karakter saya gini, mohon maaf. Yang penting jelas. Dan cukup sekian dulu. Jadi yang bisa pakai kapasitor tadi, yang video terdahulu bisa Anda catat. Untuk cutting wheel 2000 listrik 1300 itu pakai 200 mikro di seri 400 volt ya, tapi bukan elko ya, bukan kayak gini. Kalau kayak gini pasti langsung meleduk ya. Kapasitor non polar AC, bukan DC. Kalau ini DC ya, harus paham ya. Kalau untuk kompor induksi 1000 watt pakai berapa? 100 mikro, bisa 150 mikro, 150 mikro, minimal 100 mikro. Yang tidak bisa tadi pompa air, kulkas, kipas angin besar, blower tidak ngangkat. Pokoknya yang besar-besar yang pakai kompresor tidak ngangkat, pakai kapasitor di seri. Dan ini hanya untuk satu alat. Ingat, satu alat, tidak bisa bersamaan. Yang bisa bersamaan yang pakai lilitan dan kapasitor. Oke, terima kasih. Jadi tidak semua alat listrik bisa. Jadi yang bisa yang kami tutorialkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam tutorial ini. Kami hanya menjelaskan sejelas-jelasnya supaya benar-benar paham dan mudah dipahami. Dan kapasitor yang begini juga bisa. Yang kaleng ini, cuma kalau yang kaleng itu harganya agak mahal, tapi kualitas bagus. Terus ada yang komen juga, kok punya saya langsung meleduk? Iya, kalau kapasitornya yang grade C itu ya udah KW, tapi KW udah nomor 4 apa nomor 5 itu yang harganya murah. Ya pastilah, orang kita itu maunya yang murah, bagus, awet. Ya sama, saya juga gitu, tapi kenyataannya nggak ada. Kita yang sedang-sedang saja gitu. Kalau ini harganya ya sekitar 60 sampai 70 ribu ya. Ya. Jadi itu. Jadi modalnya cuma kapasitor tadi, bisa membantu anti jeglek dan hemat listrik. Khususnya untuk listrik 4,5 yang gosok saja jeglek, pakai ini tidak jeglek, sudah ditutorialkan sebelumnya. Ya. 30 mikro minimal, ya. 30 mikro. Jadi kalau digedein sampai 50 mikro, jadi tahanannya semakin gede mikro, tahanannya sedikit, hematnya sedikit. Anti jegleknya juga berkurang sedikit. Begitu ya kesimpulannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya yang akan datang.